Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita selanjutnya dari Exit TV tahun 2021 ini tentang ekonomi Cina yang mengalami kebangkrutan karena wabah pandemi COVID tahun 2020. Begini kisahnya. Ada beberapa konglomerat Cina yang sudah bangkrut, kurang lebih ada 300 pengembang real estate, dan yang terbesar baru-baru ini mengguncang dunia adalah Evergrande, raksasa properti yang berasal dari Hong Kong, Guangzhou, dan Shenzhen. Di Cina, ekonominya itu sangat terdesentralisasi di provinsi-provinsi. Mereka besar di provinsi dengan sumber daya alamnya, dan berkembang sehingga merambah ke seluruh nasional Tiongkok. Salah satunya Evergrande. Ini raksasa properti membangun kawasan perkotaan, bangkrut, menyatakan bangkrut, default, tidak mampu membayar tagihan-tagihan kurang lebih 300 miliar US dollar atau 4 ribuan triliun. Penyebab salah satunya adalah banjir besar yang melanda Tiongkok menghancurkan bisnis Evergrande di bidang peternakan. Apakah itu babi, ayam, kandang-kandangnya rusak dan menghancurkan sistem peternakan babi dan ayam yang berada di sepanjang aliran sungai di seluruh daratan Tiongkok. Ini yang menghancurkan cash flow Evergrande. Kemudian kawasan-kawasan real estate-nya hancur lebur karena banjir juga. Berjuta-juta sak semen hancur terendam dan beberapa material bangunan juga hancur terendam. Ini yang membuat Evergrande mengalami default atau gagal bayar. Di samping itu, bisnis utamanya Evergrande adalah industri hiburan juga mengalami kegagalan besar karena pandemi yang membatasi kunjungan ke real estate, ke kawasan-kawasan resort yang dimiliki oleh Evergrande. Berita Evergrande menghiasi seluruh berita online dan TV yang ada di sistem jaringan YouTube. Grup bisnis kedua yang mengalami keguncangan karena pandemi ini adalah Wanda. Grup Wanda ini bergerak di bidang tata kelola bioskop di seluruh dunia dan mengakibatkan mereka mengalami gagal bayar di banyak tempat karena pendapatan dari hiburan. Bioskop di Amerika yang mereka diakuisisi oleh Wanda Group itu juga mengalami kendala gagal bayar sehingga mereka harus menjual grup bioskop terbesar di Amerika itu untuk memenuhi tagihan-tagihan berikutnya yang menjadi tanggung jawab Wanda Group. Grup ketiga yang mengalami kehancuran adalah grup Sanning Group yang juga bergerak di bidang industri real estate dan retail. Supermarket mengalami gagal bayar karena larangan COVID pandemi sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi dan bisnis dari Sanning Group. Dan yang paling dahsyat adalah bangkrutnya Hainan Airlines, perusahaan penerbangan dan industri wisata terbesar di Tiongkok yang berasal dari Pulau Hainan. Juga kebangkrutan yang melanda ekonomi Tiongkok adalah BUMN otomotif yang bekerja sama dengan BMW. Ini juga sudah menjadi berita utama di media online. Dengan bangkrutnya ekonomi Tiongkok, menurut George Soros, seorang investor Amerika,
ini akan bersifat sistemik, akan merembet kepada supply chain yang terkait dengan grup-grup yang bangkrut ini. Dan kalau itu terjadi akan menimbulkan chaos sosial, akan menimbulkan huru-hara politik, dan bisa saja terjadi reformasi politik, dan itu adalah jalan untuk mengakhiri komunisme di Tiongkok. Dan kalau komunisme di Tiongkok sudah berakhir dengan krisis ekonomi yang melanda Tiongkok, berarti komunisme Tiongkok berakhir bukan oleh peperangan nuklir, tetapi oleh bencana alam dan oleh pandemi COVID yang membatasi kunjungan ke lokasi-lokasi bisnis yang dimiliki oleh konglomerat yang mengalami kebangkrutan ini. Ini adalah berita-berita yang menghebohkan yang datang dari Tiongkok. Beberapa bulan atau tahun, mungkin tahun depan, mudah-mudahan akan ada berita politik di mana terjadi reformasi politik, pergantian rezim komunis menuju rezim demokrasi liberal. Mudah-mudahan ini adalah jalan Tuhan untuk mengakhiri komunisme Tiongkok. Demikian berita dari Tiongkok, semoga Anda suka.